Saudari-saudara terkasih, perkenalkan nama saya Bernardus Teddy Prasetyo. Saya seorang imam Katolik dan sekarang sedang bertugas sebagai pastor paroki di Paroki Santo Petrus Rasul Nangatayap, Kuskupan Ketapang. Saat ini saya akan membagikan kepada saudari-saudara sekalian renungan untuk hari Minggu biasa ke-25. Bu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, sekarang kita ada di zaman di mana manusia ingin viral dan terkenal. Kalau tidak bisa viral karena prestasi, maka viral karena sensasi dirasa juga tidak apa-apa. Karena nilai utama yang dikejar pada saat ini adalah viral dan terkenal. Maka kita akan banyak menemui kasus di mana orang melakukan banyak perbuatan bodoh, memalukan, dan bahkan merugikan orang lain demi kepingin viral. Banyak orang ingin disorot, diperhatikan, dan dibicarakan oleh masyarakat. Banyak orang ingin ada di puncak dan di atas panggung, karena disitulah semua mata dari banyak orang memandang kita. Para murid Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini juga sama, sedang memperebutkan posisi mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Tentu dalam pikiran para murid ini, posisi terbesar adalah posisi yang paling membanggakan, karena akan diakui sebagai murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ibaratnya, bila difoto, posisinya selalu ada di kanan atau di kiri Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus pada saat itu memang menjadi idola banyak orang Yahudi. Kemanapun ia pergi, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Ia mengajar dengan baik, memberi makan banyak orang melalui penggandaan roti dan ikan, menyembuhkan banyak orang sakit, dan mengusir setan-setan. Mungkin bila sudah ada medsos pada saat itu, Yesus Kristus Tuhan kita bakal selalu viral di Instagram, masuk FYP TikTok, dan bisa jadi banyak merek minta di-endorse oleh beliau. Maka tak heran, banyak murid memperebutkan posisi sebagai orang terdekatnya. Ke-12 murid mempertengkarkan mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Tentu mereka melihat betapa menyenangkan posisi tersebut, karena pasti akan ikut kecipratan terkenal seperti guru mereka. Tapi menariknya, Tuhan kita Yesus Kristus justru mengingatkan para murid bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua. Di saat orang berlomba-lomba sampai ke puncak untuk menjadi orang yang dipandang, disorot, dan dihormati, Tuhan Yesus Kristus justru menyuruh kita menjadi yang terakhir, bahkan menjadi pelayan dari semua. Semua ingin naik, tetapi Tuhan Yesus Kristus suruh kita untuk turun. Orang yang terakhir dalam urutan memang tidak akan pernah menjadi pusat perhatian, dan seorang pelayan tidak akan pernah diperhitungkan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita justru meminta kita menjadi seperti demikian. Tentu di zaman yang serba viral dan terkenal ini, nasihat Tuhan Yesus Kristus selalu menjadi sangat aneh dan asing. Lalu apa maksud nasihat Tuhan Yesus bagi kita saat ini? Melalui nasihat ini, Tuhan Yesus Kristus mau mengingatkan kepada kita bahwa nilai utama dalam hidup manusia adalah ketika ia bermanfaat bagi sesama. Ketika kita mau melayani dan mau menjadi pendukung bagi yang lain, maka itulah nilai utama pengikut Kristus yang sejati. Hal ini sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam hidupnya. Dengan memberi teladan, membasuh kaki para murid dalam perjamuan malam terakhir, dan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib bagi keselamatan manusia. Ia sungguh-sungguh memberikan diri bagi manusia dan dunia. Tidak tersisa sedikit pun hidupnya itu untuk dirinya sendiri. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, maka kalau sekarang orang masih berlomba-lomba ingin viral dan terkenal, maka ingatlah
bahwa itu bukan nilai utama dari diri kita sebagai pengikut Kristus. Maka bila Anda tidak pernah viral atau tidak pernah FYP di medsos, tidak apa-apa. Tidak penting. Dan itu juga tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Jangan pernah itu menjadi ukuran hidup kita di zaman ini. Karena justru yang berarti di mata Tuhan adalah ketika kita mau sungguh berkurban melayani sesama dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga di zaman yang ingin serba viral dan terkenal ini, nilai hidup pelayanan dalam kesepian dan kesendirian tetap hidup di dalam hati semua umat beriman. Semoga kita senantiasa dikuatkan dalam perjuangan pelayanan terhadap sesama di medan tempur kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.